gak bisa ngasih damage ke arah teman-teman dari Rebellion Zion. Masih sama. Itu dia. Fanny nggak nih Fanny? Karena Skylar ini bisa dibilang adalah salah satu pemain Naratama. Apa itu? Apa tuh? Pemain VIP. Dan Buset. tadi most wanted kan? Iya kan? Selalu dikejar. Bener. Iya kan? Naratama tuh bahasa Indonesianya. Kalau Naratetama itu VVIP. Bener. Beneran. Iya beneran itu ada di kamus bahasa Indonesia. Keren loh kamu. Oke. Makanya kalau nonton film baca subtitlenya. Oke, kita lihat di sini. Apakah Skylar akan diberikan kembali hero-nya? Tapi ini dia Rebellion. Sang banteng biru nggak pernah kenal gentar. Yes. Gak peduli dengan permainan Skylar di game 1 atau game 2, tapi mereka lebih respect terhadap seorang Deden from Bogor. Berarti Berubah ya? ini bisa di kontes Edith mungkin bisa keluar untuk di game kali ini kalau sampai ada Fanny di last band dari RRQ. Ya. Kalaupun memang gak ke arah Edith, menurutku first pick ke arah Fredrin pun sebenarnya juga menjadi salah satu hal yang cukup berpotensi bagi Rebellion Zion. Sisanya nanti bagaimana dari segi konsiderasi RRQ. Ini mau ngepicknya ke arah mana dulu? Apakah akan ke arah Skylar dulu atau ke arah dari Versiknya dulu? Antara dua itu aja menurutku. Tapi ya, yang bisa aku lihat, kalau ngomongin edit, perspek terhadap RRQ itu nggak ke arah edit sih. Mungkin bisa lebih ke arah Pakito. Bahkan kalau ngomongin dari Rebellion, bahkan ini dia yang bisa berbahaya. Editnya di tangan sama Audit Z. Ya, itu Audit Z itu power banget Sir, sama editnya. What's your command? No, Fanny Your ternyata. team is No, Oke, what's Audi. your command? Kali ini Audi punya kesempatan mengambil ke arah dari Editnya. Karena dari band-bandannya, If sekarang menjadi pengganti dari Edit. Betul. Ini juga salah satu sosok yang bisa menghujam. Tapi Pakito juga loh, pemegang Pakito. Menang di game pertama, di game kedua. Kalau mereka mungkin menyadari RRQ jarang ngepick edit, mungkin ya dari analisa mereka. Nah, itu kan bisa saja mereka ngepick Pakito terlebih dahulu. Iya. Jadi agak lebih mulus jalan mereka di XP Lane. Betul, Pakito terbuka dengan begitu luasa loh ini. Lu punya Pakito, lu megang kuasa, lu punya kuasa bro. Cerah ya tadi ya nampaknya ya. Cerah banget masalah. Gameplaynya Pakito di XP Lane itu cerah sekali tadi. Kita dilihat dari 2 game Kita, langsung. yes. Your team Ya, is taking. Pakito, karena Pakito. mungkin mereka sadar EXP-nya. Wah, itu belum terdeteksi untuk dari sisi RRQ kalau pakai edit. Dan Iya. sedangkan kalau ngomongin Naomi atau Min Koko menggunakan edit, kayaknya mungkin agak lebih jarang ya. Ya karena balik lagi dia juga seringnya ngambil ke arah hero-hero inisiasi nggak sih? Hero-hero inisiasi yang sekiranya tuh untuk dapetin ke arah early potensialnya. Dan bahkan sebenarnya Franco juga sebenarnya bisa terbuka untuk Naomi atau kalau nggak Kufra lagi nih, mumpung Kufranya lagi nggak di band. Karena Langsung tadi di sekarang. game kedua bisa aja, tapi ternyata Your enggak. team is Fredrin dulu plus ke arah dari Cloud. Langsung tadi seperti yang Joji katakan, ini fokusnya ke arah Versik plus Skylar dulu. Fredrin. Asumsinya Fredrin jungler ya, asumsinya Iya, ya. yang penting tembok dulu, baru Kang Panahnya dari belakang. Jadi power farming ya. Iya. Jadi power farming early. Dan mungkin sekarang jawaban untuk jungler Martis terlebih dahulu kalau mereka mau makan Martis. Karena kalau mereka nggak makan Martisnya sekarang, ini Let's go. saja bisa. Diamankan dari sisi seberang. Iritel. Di ban. Bisa di ban kalau dia nggak ngamen jungler sekarang. Ini agak cukup dilematik dan problematik dan harusnya. Wow, Your team is oke. taking. Bahkan Idit nggak masuk konsiderasi pick sama sekali sampai saat ini. Karena untuk kedua pick lagi dari Rebellion Zion, mereka langsung menuju ke arah dari Novaria plus ke arah dari Iritel. Bisa Yuzong lagi nggak kira-kira? Karena ini banyak banget yang bisa diusir loh. Untuk Rebellion apa RRQ? Untuk RRQ. Untuk RRQ sebenarnya penggunaan ke arah Yuzong itu bakalan bisa banget, apalagi Beranda juga cukup cekatan. Iya, di game barusan, di game yang kedua, yang membuat momen di mana tadi beberapa player dari Rebellion hilang. Ya. Ini berawal dari Yuzong juga kan. Benar. Berhasil Hey, mengusir, pergi tapi Parsha. Cuman dengan ada power dari Yuzong yang bakalan nge-follow up damage ke arah belakang. Sebenarnya masih ada sih power dari Skylar dengan menggunakan cloud-nya. Ini Namun, nikmat banget loh, Audi bisa keusir, Iritel bisa keusir. yes. Dan menurutku sebenarnya nggak cuman ke arah, Yuzong power masuk ke arah belakang dari Rebellion Zion. Oke. Untuk di early-nya sebenarnya ke arah Varsha pick-up-nya. Tapi bakalan jadi estafet di menit ke-8 dan itu bisa digunakan powernya oleh Skylar. Karena Versik dengan adanya Yuzong di game kali ini, mungkin fokusnya dia untuk 10 menit pertama adalah objektif ke arah turtle-nya. Mengingat bahwa zoning out power itu udah kuat banget. Yuzong ada, Varsha juga ada, Blazing Wave bahkan bisa langsung melakukan poke ke arah teman-teman dari Rebellion Zion untuk mereka join team fight dengan keadaan HP sedikit. Wih, gue lihat sih Audi nih dari
mukanya ya, gue kan bisa baca ini ya, psikotes ya. Psikotes namanya ya? Salah ya? Beda. Mukanya tuh confident sekali dia. Dia confident sekali. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan juga, mungkin ini udah bukan hero dari Rebellion lagi sih yang diamanin sama mereka. Mungkin udah... I am the power of sekarang light aja lagi. incarnate. Oke, karena kalau menurut gua Martis ini terbuka loh. Bahaya loh di tangan dari Hesamor Vincent. Dan gua kira tadi mereka ingin memaksa Pakitonya ini bisa di tangan dari Vincent. Iya, sebenarnya kalau kita ngeliat dari Rebellion Zion ya, gak cuma ke arah Martis, karena Idit pun juga masih bisa potensi masuk ke tangan dari Rebellion Zion dengan asumsi junglernya ada Pakito. Namun, power dari Martis pun kita harus akuin, ini bakalan bisa cukup kuat untuk mempenetrasi sampai ke arah belakang dan bahkan mengganggu ke arah Veteran Extract yang dimiliki oleh Deden dari RRQ. Namun ternyata untuk bending terakhirnya itu langsung menuju ke arah Idit, mengingat bahwa RRQ pun juga masih belum ada XP lane. Oke, sementara itu ini ngilu loh Pak. Ngilu kenapa Pak? Ini, karena tadi kan ini berdasarkan dari apa yang udah kita bahas juga. Idit jarang banget digunakan sama Rarki. Iya, Jarang banget. dan gak digunakan sama sekali di game kali ini. Di ban. Di ban. Ini akan membuka sebuah kesempatan ataupun sebuah potensial lain lagi loh untuk RRQ. Bisa membalikan keadaan dengan hero-hero yang terlepas. Ini dengan Naomi belum mengeluarkan hero-nya. Chow masih ada. Gak ada di band. Chow juga mohon maaf, Chow di ban dari awal. Kufranya udah dihilangkan pula. Hero-hero yang sering digunakan oleh Naomi, Kaja tadi udah gak ada lagi. Esme. Esmeralda di arah EXP lane cukup mengagetkan untuk menutup pergerakan atas Pakito untuk saat ini. Dan bahkan kalau ngomongin dari sisi di kiri, Auditisi bisa saja melakukan rotasi loh. Roamernya itu bisa ditukar dengan Novaria karena roamernya akan gunakan ke arah Akai. Bisa. Dan bahkan atau mereka nggak mau Akai as a roamer, bisa di arah jungler. Dan mainin roamer team fight dengan adanya power of Florid. Cuma satu hal yang aku notice ya, dari kedua belah tim sisi powernya ini masih belum terlalu masif. Kalau kita bandingkan sisi powernya, RRQ menang sedikit dengan adanya pasif dari Varsha yang bisa memberikan stun lumayan besar. Namun nggak terlalu besar dari segi areanya, lebih ke arah durasinya. Oke. Siapa duluan yang ngambil Minotaur? Fredrin dan ternyata Siapa duluan yang ngambil langsung Minotaur? diambil oleh Oke. Wow. Mereka nggak mau Minotaur, kanan punya Minotaur. You, Yap. my next Kanan punya Balik. Minotaur. Balik lagi kayak game yang pertama nih ya. ini berarti kemungkinan besar ya tadi jalannya berada di arah Mid laner lagi. Mid laner lagi. Mid laner lagi. Betul. Ditambah dengan adanya Novaria yang kemungkinan besar akan dipegang oleh Audi juga. Dan untuk sekarang aku melihatnya, ini permainannya bakal lebih agresif dibandingkan game pertama. Minotaur apa Grok? Kalau untuk RRQ ya, Ya. menurutku ini bakalan lebih ke arah dari Grok sih. Oke, Grok atau Minotaur ya? Betul, karena untuk di arah backline powernya, oke ada Veteran Extract dari Varsha bisa menembus ke arah dari Irrital Power. Namun yang literally bawa barang ke belakang sana, ini masih belum terlalu banyak. Oke, kalau gue sih dari pribadi enakan Minotaur. Atau Karena Atlas juga bisa itu dengan bisa sangat cepat cover loh. soalnya, bisa cover. Dia bisa cover, dia bisa buka. Minotaur. Minotaur ternyata. Sudah terbuka dengan, dan aku mencium, bau-bau Minotaur. Oke, itu dia teman-teman. 5 hero yang sudah diamankan, game yang ketiga. Pembuktian match yang pertama setelah libur panjang akan menjadi milik siapa? Rebellion atau RRQ? Yes, dengan 10 hero yang sudah di-pick dan bahkan untuk di game kali ini kita bisa melihat adanya Versik kembali lagi menggunakan Fredrin powernya. Dan ini akan menjadi jawaban juga dari segi setupnya karena dari kedua belah tim, aku akan katakan jungler di arah early potensialnya cukup sama-sama kuat. Oke, apakah sang raja akan dominasi 2 periode atau bahkan periode kedua ini dipatahkan dan diseruduk oleh sang banteng biru? Dan kemenangan untuk Dairen atau kekalahan untuk Dairen? Karena ini kita mengacu di leg yang pertama, kemenangan atas Clay dia bilang ini kemenangan untuk Dairen. Dan bisa saja Rebellion bilang kekalahan ini untuk juga Dairen. Jadi buat kalian semua, kita akan melihat di leg kedua kali ini akankah Rebellion atau RRQ? So, ML Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Semakin panas lagi Emperor Arena dan Sway Low. Coba lihat, awal-awal sudah bertamu. Iya, dia udah mulai sedikit kebuka. Apalagi dengan adanya power yang bisa dibawakan dengan dari Terizla. Ngebuat execution track-nya pun cukup sakit ke arah teman-teman dari RRQ.
Ini di atas sendiri, Kars ya, udah disamperin langsung dengan 2 orang. Dan ini adalah pattern farmingan lagi ataupun pattern di mana mereka akan berbagi XP. Jadi nantinya akan ada level 2 bersamaan. Oke, level 2 bersamaan, early game memang baku hantam seperti biasa. Mereka dua tim yang cukup agresif dan bahkan lihat Vincent kali ini mungkin bisa mengimbangi farmingan yang dimiliki oleh sosok dari Versik ya. Dan Versik juga bisa mengimbangi sosok dari Vincent yang di game sebelum ini Papulung. Buset, Considered Israel. Sementara ya, ini adalah dari set talent emblemnya. Iya. Impurate sudah pasti dibawa lah, nge-spam terus pokoknya. Betul, namun yang menurutku cukup menarik adalah core talent dari Vincent itu ngebawanya ke arah Break Smite. Karena kalau dilihat dari segi setupnya, mungkin ini yang dicari adalah dari segi prolong team fight powernya, bukan engagement agresif potensialnya. Kalau pengen ngarah ke sana biasanya ngambil ke arah killing spree, namun dengan power dari Break Smite berarti Vincent ingin juga berkarakter sebagai frontrunner juga bagi Rebellion Zion. Begitupun juga dengan power dari Terizla di arah Swallow, namun bedanya adalah lihat dari dua core talentnya. Yang difokuskan adalah damage plus durability dengan spell fam, Rapture dan juga Festival of Blood. Oke, sementara sekarang di bagian atas sedikit lagi ada level 4 yang bisa diambil oleh beberapa player, cuman Vincent. Vincent nih positioningnya. Vincent udah setup duluan di area dari Turtle. Iya. Dan dari kedua belah tim sepertinya dari segi setup momentumnya menurutku sama-sama kuat. Apalagi melihat dari segi levelnya. Ternyata Naomi dan juga Swallow, ini Swallow-nya udah duluan level 4. Jadi seenggaknya masih ada area of effect yang bisa dimanfaatkan oleh Rebellion Zion untuk melakukan kontes di total yang pertama. Naomi belum level 4. Dia berani banget Scalar tadi maju sampai ke depan congor dari seorang Hesamor. Tapi ternyata di arah Turtle akan ada team fight kembali terjadi. Naomi dipukul mundur ke arah belakang. Turtle teriset kembali. Naomi udah punya Minion Fury. Langsung ada Banana. Melakukan buy time. Menuju ke arah belakang. Tidak ada lagi penalty zone, ternyata Banana hanya memancing sedikit keributan yang ternyata api yang dipicu tidak terlalu meledak. Dan akan Carl stand by on position, Knockout Strike dikeluarkan, mengadu retribution kah? Tapi terlalu jauh nampaknya Vincent untuk mengadu retribution dan bahkan Versik berhasil mendapatkannya. Decimet is on point, mendapatkan first blood. Dan sang banteng orange Naomi berhasil disembelih di depan sana. Buset. Ada satu keuntungan yang bisa dimiliki oleh individual dan ada satu keuntungan yang bisa didapatkan oleh mereka semuanya. Namun untuk sekarang Hesamor di bawah juga setidaknya masih bisa mepet loh. Dia sih bisa mepet dari sisi leveling kecuali nanti dari satu wave minion ini gak bakal ada yang ke freeze. Leveling bisa dimenangkan jauh banget. Iya, dan weak lane dan strong lane itu berbeda ya. Strong lane dari tim RRQ mereka menuju ke arah mid lane. Yep. Tapi Kars sekarang di atas coba lihat. 1v1 situation belum ada apapun yang terjadi tapi Vincent masuk sudah. Kalau kita ngomongin masalah power, RRQ punya power di arah mid lane ya. Tapi untuk segi rotasi dengan bawa ke arah Terizla di arah mid lane, rotasi untuk ngebantu ke arah XP ataupun ke turtle-nya ini cukup banyak dilakukan oleh Vincent dengan cukup cekatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan gold lane powernya, menurutku sekarang Hais punya space yang cukup luas dengan adanya babysit beberapa kali dari Audi yang ngebuat Rebellion Zion pun sepertinya ini lebih ke arah lagi setup untuk punya team fight yang sekalinya kalau ngegampar ke teman-teman dari RRQ itu bisa langsung mendapatkan impact yang besar. Oke, Feder Strike memancing ke arah belakang. Berhasil menangkap satu. Swallow bakal coba untuk bertahan tapi tidak ada Feder Strike. Hanya melakukan trigger terhadap para pasukan dari Rebellion Zion. Flicker yang dia miliki agak cukup menarik. Tapi Clay terperangkap. Clay, what are you doing? Deden. Bahkan Versik harus mundur ke arah belakang. Tidak ada lagi press water. Decimet! Hampir saja almost. Para pasukan dari RRQ kehilangan jungler tapi double kill. My God, Swallow benar-benar membuat permainan di arah mid lane sangat diuntungkan oleh para pasukan dari Rebellion Zion. Dominasi penuh di early game kali ini 40. Oke, ada satu efek ledakan seperti tadi yang tertinggal ya. Di dalam tubuh Redrin tapi Skylar di bawah coba lihat. Nikmat banget dia. Satu kali dengan Blazing Duet farming dia bisa lagi mirroring ke tempat yang lain. Mendapatkan keuntungan jauh lebih cepat. Iya, namun lihat bagaimana dari Rebellion Zion, walaupun dari segi gold game mereka di angka 1.500 saja, mereka udah mulai berani untuk ngejaga dari jungle-nya. Clay menjadi target utama. Para pasukan dari RRQ, mereka kehilangan Clay dan Retribution di tangan Vincent. Berhasil mendapatkan turtle, no perfect turtle for this time RRQ. Dipukul mundur ke arah belakang.
Ternyata Deden from Bogor menjadi the most wanted person untuk para pasukan Rebel Legion. Lihat sang banteng biru benar-benar menancapkan kepada burung sang Deden. Ditabrak dan RRQ kehilangan Deden, kehilangan daya power of crowd control. Yap, di tengah tadi terbuka dengan begitu bebasnya ya. Gak ada lagi satu pun backup dia tersebut. Sekarang purple buff diambil pula. Yes. Ini potensinya bisa beda 2 level loh. Satu jungle lagi dari Vincent bakal ngebuat retribution power dia lebih tinggi di tangan dari Vesic. Bahkan Vesic tadi masih belum mendapatkan kill ataupun assist sama sekali. Ini berkat dengan adanya Pakito yang tadi disebutkan oleh Bang Oji sih. Dengan banyak banget backstabbing, dengan banyak banget fokus trading dari Rebel Legion. Apalagi Audizi menggunakan Novaria untuk membuka mapnya. Rebel Legion seakan-akan udah megang kontrol map dengan sangat-sangat baik. Bahkan 80% di arah mid lane menurutku. Wow, lihat di arah bottom lane sih pecah ya. Karena zoning out dan delay rotation. Tapi lihat Skylar, bakal coba dipasang ke arah belakang. Kars tumbang. Mereka patahkan kali ini rotasi yang sangat baik dari sosok Kars. Bahkan Banana versus everybody. Hai sama Roar. Telah dikeluarkan membuat Banana mundur ke arah belakang. Turret akan menjadi pilihan utama. Membuat para pasukan RRQ kehilangan inner turretnya juga. Ini bisa di mirroring langsung loh. Coba lihat, Cloud-nya free banget. Gak ada yang menjaga dan Audi baru hadir. Tapi untungnya ini masih bisa diselamatkan. Berarti mereka berhasil mendapatkan keuntungan lebih di bagian bawah. Bahkan kalau keuntungan pun kalau kita lihat ya, Rebel Legion itu punya banget dari segi territorial power loh. Mid lane ini nggak ada di outernya dari RRQ, sementara Rebel Legion masih punya. Bottom lane ini udah sampai inner turretnya hilang. Bahkan top lane itu cuma hilang 1 turret doang. Rebel Legion punya space yang cukup luas untuk mereka bisa melakukan invasi. Bahkan ada cutting juga datang dari Kars untuk bisa nge-push perlahan-perlahan dari minionnya secara otomatis. Membuat teman-teman dari RRQ pun makin kecil lagi space-nya, apalagi untuk kontes sekarang. Oke, lihat Versik sekarang maut mundur ke arah belakang. Ada Kars mencoba untuk menahan Soros Scalar. Penalti sampai Flick Cannon blown swell out. Ternyata berhasil mendapatkan Fredrin. Lihat power of Retribution tidak ada, tapi Scalar. Blessing duet yang tidak terlalu berimpact membuat Kars hanya sekarang maut, tapi di balik sana Vincent berhasil di shutdown. Tidak ada power of retribution dari kedua belah pihak. Para pasukan dari RRQ, mereka setidaknya membuying time. Tidak ada turtle ketiga yang didapatkan oleh Rebel Legion. Swallow, where are you going? No flicker for this time. Diikat kakinya oleh seorang Banana. Banana masih bola B. Naomi berada di garis depan. One last hit. Swallow still survive in the mid lane. Begitu banyak waktu yang diciptakan oleh Swallow agar semuanya juga terpusat ke area tersebut. Gak ada yang set up duluan jadi ya tadi ke area dari Turtle, di mana sekarang ini menjadi milik Versik, tapi Marquis hadir. Oke, tapi kali ini ternyata Turtle kedua diamankan oleh para pasukan dari RRQ. Turtle kali ini dipegang atas keunggulan shutdown yang terjadi di arah mid lane, Pak Bulu. Yap, menjadi sebuah keunggulan ya berarti untuk sekarang di RRQ, di mana mereka memiliki 1 buff Turtle. Oke, defense-nya bertambah dan ini adalah setup dari item-itemnya. Ya, dengan kita match up dulu dari segi gold lane ya. Dari kedua belah tim udah punya damage yang lumayan decent walaupun belum terlalu amazing ataupun kebuka semua potensialnya. Tapi kalau kita compare dari segi jungling powernya ini yang paling terasa. Dari itemnya, Vincent itu cuma punya dari Fury Hammer aja. Tapi ingat dia juga ada tambahan beberapa item lainnya seperti Iron Hunting Crossbow dan juga dengan adanya Guardian Helmet. Oh, Swallow. Coba ditangkap atau tidak kali ini. Ada Vincent di depan sana. Naomi, standby on position. Para pasukan dari RRQ, mereka nampaknya udah mulai sadar kalau Deden ini menjadi orang yang sangat dicari. Jadi Deden gak akan ngebuka badannya lagi, Deden gak akan ngebuka Feather Strike-nya lagi. Dia benar-benar nunggu sampai udah tahu aman, damai, dan terkondisi untuk para pasukan Rebel Legion. Yap, ini menjadi hal yang begitu baik pula untuk mereka ya. Tapi sekarang semuanya terfokus lagi menuju di area defense masing-masing. Ini bermainnya setengah banget loh. Benar-benar yang satu akan ada di dalam area dari mereka, yang satu lagi bakal berada di dalam area mereka sendiri pula. Saling lihat aja. Ini udah semakin membingungkan lagi nih setup seperti apa nantinya akan mereka ambil karena belum ada yang mau terlalu maju lagi. Padahal di bawah ya udah dorong join lagi. Karena secara overall team power, Rebel Legion dan juga RRQ ini sebenarnya sama. Yang ngebedakan adalah snowball dari Vincent dibandingkan dengan Versik. Beda 1 level sekarang, bahkan Versiknya udah tumbang 2 kali dengan tidak adanya kill point sama sekali. Dan ngelihat dari segi damage dealt-nya, Swallow paling besar karena kenapa? Dia yang engage dari tadi. Dia yang kebuka momentumnya dengan power penalty zone yang langsung di follow up biasanya dengan adanya Astral Echo. Atau kebalikannya, dibuka dengan Astral Echo dulu dengan penalty zone untuk ngebuka Echo yang lebih besar. Otomatis RRQ khususnya ke arah Clay dari tadi yang ngebuat dia wings by wings saja itu kena slow down dan akhirnya nggak bisa cabut. Oke,
Tapi ketika adanya dia nggak bisa cabut, akhirnya mereka mengurungkan diri untuk memaksa tim fight. Itu dia. Dia mengurungkan diri memaksa tim fight, dia terbuka dulu posisinya, udah pastikan dulu tidak ada posisi yang bebas untuk di arah belakang, backline yang aman, baru mereka akan mau tim fight. Tapi walaupun Kars udah terlihat bisa mendorong ke arah top lane, kan tidak mau terlalu terburu-buru. Skylar udah terlihat posisinya, terdeteksi. Lihat fucking damage dari seorang Skylar. Lumayan sakit dan High Samor mengejar itu semua Skylar. Hampir saja tumbang, masih bisa selamat. High Samor, damage-nya terlalu besar, tidak bisa dibendung kembali. Bahkan Banana di belakang sana mencoba untuk melakukan zoning out, sprint telah dikeluarkan para pasukan dari RRQ. Mereka memberikan sedikit pressure dari arah backline-nya. High Samor udah mulai harus respect kepada damage yang diberikan dari Banana. Bahkan di belakang sana, Minat Fore! Berhasil dibalikan kembali keadaannya kah? Maka coba dibalikin kembali dan Suelo harus flicker ke arah belakang ke arah yang berbeda. Tidak ada zoning out. RRQ cuma membuying time. Tapi kalau memang ini terjadi, buying time dan berhasil mendapatkan Lord, ini cuan banget sih untuk RRQ. Wah ini Lordnya kereset, berarti akan ada waktu untuk beberapa ultimate yang akan muncul kembali. Blazing Duet bisa ada, Heavy Crossbow bisa ada. Dan team fight-nya harusnya akan semakin besar lagi di area dari Lord ini. Oke, lihat di depan sana, para pasukan dari RRQ. Mereka kembali lagi udah memandangi para pasukan dari Rebellion yang kuat banget untuk team fight. Kars tidak boleh terperangkap, Kars bakal coba dipaksa. Banana, Falling Star Moon yang bukan Falling Mongstar kali ini menuju ke arah bottom lane. Kembali lagi mereka akan coba mengadu. Fenderstack dikeluarkan, Naomi Sakaratul Maut. Skylar masih bola B, menuju ke arah Suelo. Tidak ada flicker, tapi Kars tergocek dengan ada Battle Mirror Rematch. Vincent agak sedikit terdirection dengan ada Banana, sedikit terganggu. Bakal coba menuju ke arah belakang, debakan para pasukan dari RRQ. Mereka kembali lagi mencoba untuk buying time. Berkutat di arah Lord. Mereka masih mau lebih. Kars akhirnya melihat Dejen. Terdeteksi begitu saja dan di reset Kars. Tertangkap Kars, ini bahaya. Lihat, zoning out yang dilakukan Banana terlalu jauh membuat para pasukan Rebellion mereka sulit untuk menggapai para pasukan RRQ. Para pasukan dari Rebellion akhirnya terdeteksi di arah belakang. Skylar Sakaratul Maut. High Samor damage terlalu besar. Fenderstack ke arah belakang. Cantuan pun terjadi. Lordnya terreset. Dan bahkan Vincent harus menjadi korban keganasan RRQ kah? Nampaknya tidak. Vincent masih selamat. Masih ada power of retribution. Tapi untuk mengadu untuk sekarang mereka harus terelakkan. Mereka harus lepaskan 40. Yap, ini mau gak mau ya. Mungkin tadi berawal dengan adanya pergerakan dari Kars yang mencoba untuk bisa mengganggu high ground mereka. Ya. Tapi resikonya adalah mereka dirinya harus masuk ke dalam pusat area defensif yang dimiliki oleh pemain dari RRQ dan hilang lagi Vincent. Wow, Vincent termakan begitu saja. Fokus menuju ke arah mid lane. Para pasukan dari RRQ. Mereka memaksa team fight kembali terjadi. High Samor. Jangan sampai terperangkap. And now is coming up. Menuju ke arah best turret. Kali ini setelah memecahkan inner turret. Rebellion. Mereka masih memiliki power high ground dengan adanya High Samor. Ini masalahnya juga ya untuk sekarang. Siapa yang bakal menumbangkan Esmeralda? Esmeraldanya free banget. Sebenarnya ada power dari High Samor, cuman masalahnya adalah Banana dari tadi tuh ngejarnya ke arah Kars mulu dan secara nggak langsung dia dapetin source upsurge yang lumayan besar untuk dia bisa sustain di arah depan. Sementara Esamor kan punya fokus yang berbeda lagi gitu. Itu dia. Oke, Fenderstack following up damage yang diberikan oleh Skylar. Langsung best friend menjadi pilihan utama. Banana melakukan zoning out atas sosok Kars. Masih coba digocek, Skylar masih coba untuk bertahan. Tapi lihat zoning out yang terjadi untuk para pasukan RRQ. Mereka memaksakan team fight kembali kah? Karena di dua wave yang berbeda. Mereka mendorong dan untungnya Lord kali ini hanya mendapatkan satu best turret saja. Yap, dengan satu bestar ini pun mau nggak mau berarti ada area defensif yang udah terbuka dari Rebellion. Mereka semakin kecil lagi, sulit bergerak lagi dan Banana coba free banget. Dengan tidak adanya High Samor, ya udah. Banana bakal bebas banget, lu mau ngapain juga Banana. Bingung nih kita ngeliatnya. Waduh, terperangkap, jangan sampai terperangkap Vincent. Di sana ada para pasukan dari RRQ, Fenderstack dikeluarkan, Midnight Fury, Operate for nothing, menukar belakang Blazing Retro Skylar, akhirnya tershutdown, this limit is real. Akhirnya para pasukan RRQ mereka dipukul mundur ke arah belakang, terperangkap. Lihat terlalu overextend kembali terjadi, RRQ di dalam 3 game 2 kali overextend yang membuat Rebellion bisa memulihkan keadaan dan Deden from Bogor. Hampir saja burungnya terpukul. Kali ini dan bahkan auditisi Astra Recall memukul mundur Deden bahkan sampai ke base-nya. Oke, terbuka aja ini dia bestarnya didorong kembali. Best turretnya telah dipecahkan. Best turretnya telah pecah. Untungnya para pasukan dari RRQ mereka masih ada 7 detik sebelum Skylar kembali lagi ke lane of dash.
Rebellion kali ini menobrak-abrik sang raja dengan tanduknya yang tajam. Iya, dan bahkan kalau aku lihat dari segi itemizationnya, ini gap antar jungler makin jauh lagi. Namun, kalau kita lihat dari segi gold laner powernya, damage potensial ini masih sedikit diungguli oleh Skylar. Karena kalau dari segi item, Heist masih satu slot lagi yang kosong. Tapi yang paling penting adalah kalian coba lihat dari segi itemization dari Swallow. Dia adalah mid laner tapi dia tidak menguntungkan ke arah dari item ofensif. Namun menjadi front laner kedua setelah dari Martis yang dibawakan oleh Vincent. Dan walaupun dari segi itemnya cuma ada satu Hunter Strike, lihat kill point dari Vincent. Karena balik lagi setup momentumnya itu selalu diawali dengan adanya audisi sama Swallow yang combo-combo poking damage setup sebelum teamfight dimulai. Gak lama kemudian Decimation cukup untuk menumbangkan siapapun yang ada di depan sana. Bahkan Skylar pun yang tadi overextend. Disiplin sih. Rebellion ini disiplin banget bermainnya. Dia dalam kondisi kalah, dia nggak overextend. Dia kondisi menang nggak overextend. Tapi lihat, Swallow berhasil menangkap Deden from Bogor. Poking damage coba terjadi. High Samur di atas ke sana. Deden from Bogor tidak ada, Naomi akan menjadi korban keganasan High Samur. One last hit, hampir ter-take down Banana. Zoning out-nya tidak mungkin cukup kuat. High Samur, too strong. High Samur roar. Memutar pasukan RRQ bahkan porak-poranda. Oke, satu hal lagi, damage sudah cukup. Coba lihat, kehadiran Nice Amor kalau memang fokusnya tidak terpecah, tidak akan ada yang bisa benar-benar bisa mendekat dan sekarang pertempurannya. Press wall telah keluar, Persik akan menjadi korban keganasan Skylar. Langsung duetnya untuk defensive dan minute for defensive. Kehilangan 3 playernya, ini bencana. Best di tengah terbuka dengan sangat besar, RRQ. Mereka kehilangan 2 playernya, Deden from Bogor. Sudah kembali hidup, tapi apakah Deden from Bogor mampu menyelesaikan tugasnya, Pak Bulung? Oke, harusnya ya. Harusnya di sini pun Deden di dalam area defensifnya tidak akan ada over extend lagi dari pergerakannya Ci. Karena dari tadi itu yang membuat dia kena. Iya, itu yang membuat dia kena, tapi lihat Skylar, one by one situation. Buset! One by one situation, almost ter-take down, masih coba untuk bertahan. Skylar masih coba untuk melakukan sedikit rotasi, tapi di depan sana mereka akan menahan team fight dengan adanya 3 versus 5. Permainan tidak ada, Feather Strike telah dikeluarkan. Deden harus menutup warungnya, tidak ada Feather Strike. Skylar pulang ke belakang dan ini bencana. Blazing Rooftop Skylar for defensive, gak bisa mempertahankan base-nya. Lihat Persik akan coba dipecahkan, masih coba untuk bertahan double kill from Vincent. Memporak-porandakan dan bahkan looking for Maniac. Seorang diri, one last man standing. Ini bencana, sang banteng biru mematahkan sang raja dan membuat leg kedua di tangan mereka. Satu leg pertama untuk RRQ. Leg kedua menjadi milik dari Rebellion. Inilah yang sudah dilakukan oleh Banteng. Mengejutkan kita semua. Sang banteng biru berhasil menyeruduk sang raja di leg kedua kali ini. Wow, game pertama menjadi game yang sangat panjang. Di game yang kedua dibalikin dengan Rebellion, kemenangan cepat 15 menit. Betul. Di game yang ketiga, Rebellion too strong. wow, Dan power dari Audi di sini terbuka dengan maksimal potensinya. Karena dari tadi combo yang selalu kau lihat adalah itu Deden gak dikasih tempat sama sekali. Apa itu burung meteor? Langsung ada penaltisan masuk ke belakang sana ngebuat akhirnya territorial power dari RRQ pun dibungkam. Otomatis membuat permainan snowballing dari Rebellion, membuat Rebellion Zion tebus 6 besar. Wow, Rebellion. Mereka berhasil mematahkan salah satu top klasemen. RRQ harus patah kali ini. Udah harus mengakui kekuatan sang banteng biru. Yes, dan yang aku benar-benar amazed banget adalah power dari Minotaur yang dibawakan oleh Naomi sebenarnya bisa menjadi potensi kemenangan dari RRQ. Karena kalau kita ngelihat kilas balik ke arah Lordnya tadi ya, Lord itu benar-benar dipegang banget sebenarnya oleh teman-teman dari RRQ. Apalagi dengan adanya satu skill source yang mahal banget dipegang sama Naomi, yaitu Motivation Roar. Yang ngebuat akhirnya makin lama lagi dari tim RRQ untuk standby di arah Lordnya. Namun dengan satu manuver saja, dengan adanya tadi beberapa momen di mana Skylar yang overextend juga, langsung dikenakan Decimation. Itu damage potensial dari RRQ benar-benar udah ke down banget dan pada akhirnya membuat Rebellion Zion pun berani untuk melakukan charge ke depan sana siapapun yang ada di depan. Alright, tapi kita langsung saja melihat winner interview. Langsung Monica, take it away. Mana tepuk tangan untuk Rebellion Zion! Wow, pertandingan yang begitu sengit. Swallow, gimana rasanya memenangkan
pertandingan kali ini apalagi kalau kita flashback ke leg yang pertama, RRQ waktu itu berhasil menumbangkan Rebellion. Tapi kali ini kalian yang berhasil menumbangkan RRQ. Ini balas dendam kah? Udah latihan gitu ya? Yang jelas kita lakuin yang terbaik sih. Kita semenjak kalah itu kita banyak belajar, banyak improve ya. Pokoknya lakuin yang terbaik buat kedepannya biar bisa nunjukin yang terbaik. Ada perbedaan gak sih ketika kalian bertemu dengan RRQ di leg yang pertama dengan kalian ketemu RRQ di leg kedua? Apalagi kali ini kayaknya begitu sengit banget ya di game yang pertama sampai 30 menit. Tadi juga tarik ulur. Kalau bedanya yang leg 1 sama leg kedua tuh leg 1 aku nggak main. Leg 2 aku yang main, itu aja bedanya sih. Jadi kunci kemenangan nih Swelo. Enggak juga, hoki aja. Oke. Tapi tadi ada yang menarik di game yang pertama kita melihat Vincent menggunakan Guinevere. Kenapa? Karena Guinevere di MPL season ini baru kali ini keluar. Dan terakhir keluar sebenarnya di MPL season 9. Jadi season 10, season 11 nggak ada. Terus tiba-tiba di season 12 kamu pakai Guinevere. Ikutin Wise sih. Oh, kenapa? Gak tahu sih sebenarnya disuruh Bang Kiko, coach. Terus Ya disuruh spam, ya udah main aja. disuruh coach, tapi gimana kamu udah latihan kah? Udah sempet scrim menggunakan Guinevere gitu, jadi udah pede nih, nggak apa-apa ngikutin coach bisa nih pakai Guinevere. Udah latihan, scrim semua rank gitu. Oke, udah latihan makanya pede ya. Ya. Pede ya. Nah, tadi di game yang pertama tadi sempat aku Monica ngomongin, di game pertama itu susah banget kayak tarik ulur 30 menit dan RRQ yang berhasil memenangkan di game pertama. Itu kenapa, Audi? Waduh. Kenapa tuh Audi? Pemanasan kali ya, soalnya MPL mulai lagi jadi belum biasa lagi lah. Tapi kan waktu break 2 minggu RBL latihan juga dong. Oh iya, ya udah kayak gitu aja dah. Oke, tapi kamu jadi player of the game di game yang kedua. Jadi kenapa yang membedakan game yang pertama dan game kedua? Beda kali ya, soalnya yang game 2 saya pakai tank yang inisiasi, game 1 enggak. Dan tadi kamu match up-nya sama Naomi. Gimana tuh match up sama Naomi sebagai Roma? Jago, dia jago banget. Jago banget, tapi Jago kamu lebih jago. Udah pasti dong, Oh, kenapa? kan menang soalnya. Oh, oke. Rebels mana dong suaranya? Oke. Anyway, tadi juga di game yang pertama selain Vincent yang menarik nih menggunakan Guinevere, ada Heist juga nih yang pakai Claude. Kenapa kamu pakai Claude? Padahal kamu tahu ini power hero-nya Skylar. Karena disuruh coach. Disuruh coach lagi. Ya. Tapi kamu ada rasa nervousnya nggak sih, gugup? Aduh, ketemu pakai Claude, ketemunya Skylar yang udah tahu banget nih power hero-nya Skylar. Enggak sih, lebih semangat sih soalnya ketemu Skylar. Skylar kan idola Cloud. Oke, lebih semangat. And anyway, kita akan melihat siapakah player of the match kali ini. Kira-kira siapa, Rebels? Audi kah? Audi kok angkat tangan? Pede ya? Kita lihat siapakah player of the match kali ini. Audi, gimana? Apa yang membuat kamu menjadi player of the match menurut kamu? Nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa dipilih mulu. Tapi kan tadi kata kamu jago. Ya mungkin itu salah satunya kali ya, kenapa bisa begini. Jadi jagonya karena itu ya. Tapi anyway, setelah hari ini Rebellion akan bertemu dengan Aura di minggu kali ini. Sebagai sesama rookie nih, Audi bakalan ketemu sama Aran di Aura. Ada pesan-pesan khusus? Nggak ada sih, semangat aja lah Tapi- buat dua-duanya. Oke, tapi gimana nih optimismenya bertemu dengan Aura? Yang sekarang Prince Aran lagi kuat-kuatnya. Yakin sih menang 2-0 lagi sih kayak leg 1. Oh, Kars. Ya. Gimana, senang? Tenang, Kasih semangat dong buat Rebels. semangat Rebels. Oh, singkat padat jelas. Sekali lagi dong yang lebih semangat, Kars. Semangat Rebels. Oke, dan ini
dan juga RRQ. Kita berikan tepuk tangan untuk Rebellion Zion. Congratulations once again. Dan kita akan melihat bagaimana pertandingannya tadi sampai akhirnya Rebellion bisa memenangkan pertandingan yang begitu sengit. Kita akan tanyakan kepada para caster di sana. Silakan casters. Thank you so much Monica, dan memang betul kita harus akui Audi adalah menjadi sosok yang menakutkan, dan kalau bisa dibilang jago, ya jago. Jago. Seluruh player di MPL ini semua jago-jago, dan bahkan Audi menjadi sosok rookie half season. Betul. Mau jago apa? Itu udah terbukti dari rookie half season yang dia miliki. Itu mentality yang sangat-sangat baik ya. Oh, yes. Akhirnya membentuk Audi bisa bertahan di sini loh. Betul. Karena kan pemain yang jago banyak, tapi sekalinya masuk ke sini, atmosfer yang berbeda, kacau bisa. Kacau. Yang paling penting adalah tadi kita udah ngeliat juga kan, fleksibilitas dari Audi mau pakai roamer engage, mau pakai roamer untuk supporting powernya dengan Novarianya, itu works banget. Even dari game pertama dan juga sampai game ketiga, aku minim banget lihat ada mistake dari Audi. Betul. Yang membuat dia akhirnya menjadi player of the match untuk di match kali ini. Ya, bahkan kalau bisa kita bilang, melihat adanya Audi yang bahkan tidak tersentuh di arah backline, Yes. dia benar-benar